Aku cek sendiri itu sudah sampai 87. Dari hasil pemeriksaan tadi akhirnya aku dikonfirmasi positif COVID. Jujur waktu itu aku langsung kepikir aku takut mati, Han. Jadi aku dirawat sama dokternya banyak, dokter anestesi ada, dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam, terus dokter jiwa, dokter kesehatan jiwa, sama dokter rehab medik. Mungkin itu yang disebut dengan happy hipoksia. Jadi kadar oksigen dalam darah turun tapi nggak merasa sesak. Aku buat berdoa ya, buat bersyukur. Begitu ya, hikmahnya banyak sekali yang aku dapat seperti itu ya. Kalau dari Hani gimana? Waktu itu kan waktu aku kabari kalau aku akhirnya terkonfirmasi COVID-19, aku kan ngabari Hani. Itu bagaimana responnya Hani? Waktu itu kaget ya, hampir nggak percaya. Soalnya kan gimana ya, ya COVID-19 itu kan sepertinya gimana ya, kalau banyak orang awam mungkin antara percaya atau enggak ya, tapi kalau ini sudah ngalami gini ya langsung aku mikir ya Allah, percaya ya? kena ya ternyata istriku gini. Tapi gimana lagi, istriku ini kan memang kerja di salah satu rumah sakit itu loh, jadi apa untuk potensinya kena memang tinggi. Banget. Makanya itu jadi setelah dikasih tahu itu aku ya banyak bisa split situ kosong, masa sih aku hanya bisa menenangkan diri, ya Allah apalagi ini ujian, apalagi cobaan apalagi itu. Terus aku kasih tahu Umi gitu, Umi ya Umi ini positif apa, aku bisa ini positif ini COVID apa gitu. Umi kaget, nah kok bisa sih, ya mungkin gini Mi, kan kerja di rumah sakit gini. Walah ya mas gini di rumah sakit mana? Iya Mi, ada dibawa ambulan gitu. Waduh ya mas, nggak bawa kendaraan ya nggak bisa Mi, kan gini. Ya udah mas gini aja mas, kamu akhirnya aku Hani disuruh swab. Iya, cek karena Hani kan ini kontak erat sama aku kan, kita waktu weekend kan kita satu rumah ya, sempat satu kamar gitu kan. Iya. Nah, tapi Hani nggak ada gejala ya, batuk sih, apa gitu nggak ada ya. Batuk, panas, apa gejala-gejala lain nggak ada, alhamdulillah. Tapi ya itu waktu di swab ternyata bener positif juga. OTG ya. OTG karena tanpa gejala ya. Jadi rasanya ya biasa aja, badan ya agak panas kan, lagi tadi nggak ada batuk sama lainnya. Nah begitu hasilku OTG, akhirnya aku di isoman di salah satu rumah di Sidoarjo. Iya, isolasi mandiri juga ya. Makanya itu akhirnya Umi nyaran, wis kamu di sana aja, nggak masuk kantor, kasih tahu teman-teman kantor. Gitu. Akhirnya teman-teman kantor ada salah satu teman sih, nggak usah aku sebutin ya, kemana mas? Saya lungo dhisik gitu. Sehari 2 hari akhirnya baru curiga, sampai kena tak? Akhirnya aku ngakui, iya akhirnya kena semua gitu. Ya memang harus ditanya gitu. Kita harus ini ya, sebenarnya kita tuh harus jujur. Jadi jujur sebetulnya, cuma bukan aib kalau kita kena COVID-19. Justru kita harus ngabari orang yang pernah kontak erat dengan kita agar mereka juga bisa melakukan pemeriksaan gitu kan. Ya setelah kejadian itu akhirnya aku kan di isoman itu. Akhirnya teman-teman tahu, ya teman-teman di swab juga akhirnya. Di swab dan juga, ya. Alhamdulillah ya temanku nggak ada yang alhamdulillah nggak ada, keluarga ya. Juga alhamdulillah keluarga juga alhamdulillah nggak ada ya. Mungkin karena aku kedekatannya sama Nini aja tiap weekend ketemu, makanya itu bisa terkonfirmasi itu tadi gitu.
padahal ya gimana ya, aku ya kalau berpergian ya sudah menerapkan prokes ya, kesehatan ya protokol kesehatan, sudah cuci tangan, pakai sanitizer, pakai masker, nggak berkerumun, tapi ya gimana lagi, namanya ujian bagi kita gitu. Gitu. Ya namanya kita juga manusia, wajib berusaha ya, berusaha sebisa mungkin biar nggak kena penyakit. Tapi kalau misalnya dikasih ujian sama Allah akhirnya kena penyakit, ya mau gimana lagi, disyukurin aja, ya dijalanin, disyukurin. Karena suatu penyakit itu kan dapat menghapus dosa. Itu salah satu hikmah yang bisa kita dapat kalau kita dapat ujian penyakit ini. Makanya Allah kan menyuruh malaikatnya kan mengambil 4 malaikat ya, kalau nggak salah itu mengambil badan kita supaya lemas, kalau sakit, terus supaya kita nggak bisa senyum, nafsu makan, terus tenaga gitu, dan yang keempat ini ya itu tadi dosa. Tapi yang tiga ini dikembalikan, tapi dosa nggak dikembalikan. Ya, moga-moga lah dengan kejadian ini kita diampuni dosa-dosa kita. Amin. Ada hadisnya yang itu. Penyakit bisa menghapuskan dosa-dosa kita, itu salah satu hikmah yang bisa kita dapat waktu kita dapat ujian terkonfirmasi COVID-19 ini ya. Terus kemudian hikmahnya yang lain lagi tuh bersyukur Han. Ya bagaimanapun meskipun ujiannya berupa penyakit, ya kita tetap harus bersyukur. Hikmahnya tadi kira-kira kita ya ambil ya kita terkonfirmasi COVID-19 ini, kita dikasih ujian sama Allah, itu kita bisa ambil hikmahnya ya. Hikmahnya ya tadi salah satunya diangkat dosa-dosa kita, kemudian kita bersyukur atas kesehatan kita selama ini, terus bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita yang lampau ya, diberi kesempatan untuk kita memperbaiki diri untuk kedepannya seperti itu ya. Dan juga bersyukur apa yang sudah Allah kasih ke kita selama ini. Itu kita bersyukur sekali ya, dengan dapat ujian seperti itu. Memang rasa syukur itu nggak berhenti ya. Iya, diucapkan tuh ya alhamdulillah. Jadi waktu aku memang nggak bisa tidur itu aku gunakan untuk berdoa, bersyukur seperti itu. Bersyukur banget ya Allah, alhamdulillah gitu ya, aku bisa melewati ujian yang diberikan oleh Allah, dan percaya Allah tidak akan menguji umatnya di luar kemampuannya gitu ya. Kalau aku sekali lagi, kesimpulanku sendiri ya juga sekali lagi sama kayak Ani tadi, bersyukur ya kita dikasih sakit seperti ini, karena dengan ini yaitu tadi kita diampuni dosa-dosa kita, juga kita lebih peka harus kepada orang lain. Jadi dalam arti peka ini, kita mungkin selama ini ada yang jahat gitu, kepada orang ini, orang itu, orang ini, tapi alhamdulillah dengan ini kita ditunjukkan, oh ini loh kamu harus tetap baik. Apapun orang itu jahat kepada kita harus tetap baik. Meskipun sulit ya, kita bukan seperti Nabi gitu loh. Tapi paling enggak kita tetap harus baik, dengan bersilaturahmi lah. Atau kalau sekedar ketemu, Assalamualaikum, hai gitu ya. Sekedar nyapa gitu, alhamdulillah sudah baik. Kalaupun respon orang lain tetap cuek, tetap acuh ya biarin. Kita kan pokoknya tetap baik gitu loh. Itu aja intinya, gitu aja. Terus aku bersyukur juga kayak salah satu omku, Om Heri, makasih Om, yang waktu itu waktu OTG sempetin ngasih aku ramuan bawang putih. Mungkin supaya lebih menaikkan baik daya tubuh mungkin. Iya, ya alhamdulillah waktu di swab yang kedua akhirnya alhamdulillah udah negatif ya. Waktu swab kedua aku masih positif. Tapi swab berikutnya sudah negatif alhamdulillah, dan bisa aktivitas seperti semula meskipun dengan ini agak lama. Kalau bisa kembali 100% itu memang butuh sekitar aku rasa 2 bulan ya. Setelah 2 bulan itu baru badanku tuh bener-bener fit seperti sebelum aku sakit. Alhamdulillah. Dan ini aku udah divaksin
divaksin. Kalau Hani belum ya? Belum vaksin makanya. Kan masih di daftar ya, ya, daftar, nunggu antrian. Karena memang ini belum tercover 100%. Vaksin masih menunggu ada antrian, ada gilirannya memang. Gitu ya. Tapi meskipun sudah divaksin, kita sudah pernah terkonfirmasi salah satu survival ya. Tapi tetap selama kegiatan sehari-hari kita tetap menjaga protokol kesehatan ya. Tetap pakai masker, tetap sering cuci tangan, pakai sabun atau pakai hand sanitizer, tetap jaga jarak, itu tetap ya. Iya, makanya itu sekali lagi dukungan keluarga juga penting ya. Pasti. Iya. Tanpa keluarga kita juga ada apa-apanya ya. Karena itu yang menaikkan daya tahan tubuh kita, daya tahan tubuh kita. Gitu. Betul. Dukungan keluarga, teman, saudara, semuanya lah. Terima kasih semuanya yang istilahnya sudah mendoakan aku sama Hani selama ini. Iya Han, obrolan kali ini. Ya itu pengalaman. Cerita pengalaman kita ya waktu terkonfirmasi COVID-19. Ya. Semoga pasti ada hikmah lah kalau orang-orang tanya apa sih hikmahnya ya. Bisa ngambil bisa tadi. Ini sekali lagi pokoknya tetap pakai masker itu tadi, cuci tangan, pakai sabun atau hand sanitizer disediakan, terus hindari berkerumun kalau nggak perlu banget ya, kalau berkerumun gitu aja. Oke Han. Sekian dulu ya obrolan kali ini, semoga bisa mengambil hikmah ya. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum.